Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Oke, baiklah, kali ini saya akan unboxing paket kiriman, yaitu Mika Speedometer. Harganya cukup murah, sekitar Rp37.000 termasuk ongkir, dan pengirimnya, sellernya itu dari Purworejo ya, dari Jawa Tengah, cukup lumayan jauh. Baik, marilah kita langsung saja buka dusnya. Dusnya itu sudah agak penyok-penyok sedikit ya, mungkin karena pengirimannya jauh ya. Mudah-mudahan saja mikanya tidak ikut-ikutan penyok atau tidak ikut pecah ya, semoga saja dalam keadaan mulus. Dari samping terlihat ada tulisan epoxy akrilik ya, namun belum tahu ini apakah dus asli atau bukan. Dengan segenap kekuatan saya kerahkan demi kalian semua agar kalian puas. Nah, sudah bisa terbuka akhirnya setelah perjuangan yang panjang. Sorry, cuma bercanda. Ini lumayan cukup rapi sih packingnya ya, namun dalamnya hanya dibungkus dengan plastik saja dan kosong sisanya. Ada tulisan Hondanya bisa dilihat. Entah ini tidak menjamin keasliannya karena harganya pun cukup terjangkau ya, yaitu sekitar Rp25.000. Di dalamnya juga masih ada bungkus agar tidak mudah tergores mungkin, atau tidak mudah pecah. Nah, seperti ini. Kita buka bungkusnya. Nah, mikanya cukup enteng, cukup ringan maksudnya, dan cukup tebal juga, lumayan tebal. Dari build quality-nya lumayan, tidak mengecewakan. Namun apakah awet atau keawetannya belum kita buktikan sendiri. Mungkin lumayan bagus sih, pinggir-pinggirnya rapi, cukup rapi, kuat. Jadi tidak sabar untuk memasangkannya ke motor. Baiklah, kita lanjut ke video pemasangannya. Seperti biasa, sebelum memulai kita membaca bismillah terlebih dahulu, dan tidak lupa pula untuk menengguk secangkir kopi. Mohon maaf, menyeruput maksudnya. Alhamdulillah, cuaca kali ini cukup cerah, berawan. Dan yang kondisi saat ini seperti ini, mikanya mungkin sudah terlalu lama untuk digunakan, sampai bolong begini. Dan juga indikator bensinnya pun sudah patah, hilang entah kemana. Baiklah, tak perlu menunggu lama. Kita sudah membuka batok kepalanya, tinggal buka baut-bautnya. Di sini saya akan menggantikan indikator jarum bensin ya, dengan menggunakan sebuah paper clip. Apakah bisa? Ya, kita saksikan saja selanjutnya. Ya, sudah terlepas. Kita terlebih dahulu melepas mika yang sudah rusaknya ini. Cukup
memprihatinkan kondisinya, dan juga tak perlu lama, langsung saja buka kedua baut yang di sebelah bagian depan. Seperti yang kalian lihat, obeng ini yang selalu menemani di setiap video, karena obeng ini satu-satunya yang saya punya. Namun tak mengurungkan niat saya untuk membongkar, karena obeng yang saya punya ini cukup kokoh, kuat untuk membuka setiap baut. Mika ini mungkin pecah atau retak karena keseringan ditempatkan parkir di tempat yang cukup panas atau yang mudah terpapar sinar matahari langsung ya. Maka dari itu, jika kalian parkir, pastikan tempatnya itu pada ruangan tertutup. Nah, di setiap samping terdapat kuncian untuk penutup mikanya ya, di sebelah sini dan sebelah kanan kiri. Untuk membukanya tak perlu menggunakan hair dryer ya, karena mika speedometer ini tanpa lem atau tidak dilem ya. Mungkin karena cukup rapat sehingga air pun tidak bisa masuk ya. Mungkin ini pengalaman pertama saya membuka sebuah mika pada speedometer, dan ketika saya buka pertama kali ini sangat mudah ya, bahkan setiap orang pun bisa melakukannya sendiri atau mengerjakannya sendiri. Jika mikanya masih dalam kondisi baik, harap hati-hati saat melakukannya atau saat membukanya, karena bisa menyebabkan mika retak ya atau pecah. Cukup congkel bagian yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ketika sudah terbuka, maka semuanya pun akan terbuka semua, otomatis terangkat semua maksudnya. Ya, butuh kesabaran dan ketelatenan intinya. Ya, dan akhirnya terbuka. Ya, beginilah kondisinya. Saya taruh dulu, saya rapikan, dan saya akan memasangkan jarum indikator bensin ya menggunakan paper clip. Apakah bisa? Pertama, kita terlebih dahulu menjepitkan paper clipnya menggunakan tang ya, dan kita panaskan terlebih dahulu menggunakan korek api sampai benar-benar panas dan bisa melelehkan sebuah karet atau sebuah plastik ya. Lebih baik lagi atau lebih bagusnya paper clipnya yang sudah berwarna ya, atau ada yang motif warnanya sehingga terlihat jelas di indikatornya. Sebenarnya bisa saja membelinya di toko spare part ya, atau di bengkel-bengkel banyak yang jual jarum speedometer. Namun karena hal lain saya menggunakan paper clip saja. Ya, sudah panas, yang sudah panas langsung saja ditancapkan ke bagian plastik indikator bensinnya agar melekat kuat. Kita tahan menggunakan obeng. Pastikan perkatanya cukup kuat ya, agar tidak lepas jika suatu saat kita pakai atau kita bawa. Nah, setelah itu kita perhatikan indikatornya apakah sudah lurus sesuai jarum bensinnya. Jika belum, kita luruskan terlebih dahulu agar indikatornya akurat ya. Kurang lebihnya seperti ini. Jika dirasa cukup pas,
kita langsung saja merapikannya kembali dan memasangkan mika yang baru tadi. Terlebih dahulu pastikan tidak ada debu atau kotoran yang menempel pada mika agar tidak kotor pada akhirnya ya. Nah, kita pasangkan cukup dengan menekan sisi-sisi atau pada bagian samping, dan kita pasangkan kedua baut yang sebelumnya saya copot tadi ya, yang saya lepas. Mungkin beberapa di antara kalian yang tidak suka cara yang ribet seperti ini bisa ambil jalan pintas ke bengkelnya. Kalau kita bisa mengerjakannya sendiri, kenapa tidak? Agar lebih meminimalisir pengeluaran juga, dan juga resiko seperti ada kerusakan lainnya. Ya, tinggal pasangkan bautnya yang di samping bagian depan agar lebih kuat. Tidak lupa kencangkan. Bila ada komen atau ada saran yang lebih bermanfaat lagi, silahkan tulis komentar di kolom komentar ya. Dan jika dirasa videonya kurang maksimal, mohon maaf, mungkin karena saya baru mencobanya kali ini. Di samping itu pula, karena keterbatasan alat saya juga, sehingga mungkin videonya kurang maksimal. Setelah itu langsung saja kita pasangkan ke batok kepala motor kita. Jadi pada kesimpulannya, jangan mundur sebelum mencoba, dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Dan ini hasilnya lumayan cukup bening. Dari segi kualitas lumayan kuat ya. Intinya harga terjangkau, namun kualitas juga tetap terjaga. Nah, cukup sekian video tutorial dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.